Haleluya. Salam sukacita, salam sehat, salam mujizat, dan selamat memasuki minggu pertama bulan terakhir tahun 2021. Saya yakin kita akan terus berjalan dalam pimpinan Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya untuk mengawali minggu pertama, mengawali bulan Desember ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan topik berbagi roti kehidupan untuk multiplikasi dalam komunitas. Mari kita membuka kitab suci kita. Pembacaan ini terambil di dalam kitab Injil Markus pasal 6 ayat 35 sampai dengan ayat 44. Markus pasal 6 ayat 35 sampai 44. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Saudara-saudari sekalian, pada kesempatan ini kita tidak akan sedang berbicara tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Tetapi saya akan mengangkat satu kebenaran yang penting dari pembacaan ini. Yang pertama, kebenaran yang pertama, yaitu roti yang sesungguhnya sebetulnya Yesus sudah menyatakan itu dalam Injil Matius pasal 4 ayat yang keempat.
saat ia dicobai di padang gurun, dan dia terus terang berkata demikian, bahwa manusia hidup bukan hanya roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ini kebenaran yang diungkapkan. Kemudian juga setelah Yesus memberi makan 5.000 orang ini, dan ada lagi bagian cerita yang berikutnya, maka di dalam Yohanes pasal yang ke-6, di situ kita akan temukan bagaimana Yesus memberitakan kabar tentang roti yang sesungguhnya. Ayat yang terkenal di situ adalah Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35. Sebentar, saya akan membacakannya ayat itu. Ini adalah kebenaran yang pertama yang akan kita angkat melalui pembacaan ini. Kemudian kebenaran yang kedua adalah kita akan temukan bagaimana sistem penyaluran roti kehidupan yang efektif. 2 poin ini kita akan bahas bersama pada kesempatan ini. Baik, yang pertama mari kita melihat sebenarnya dalam kebenaran firman itu kita bisa memahami seluruhnya jika mempelajarinya baik dalam prinsip-prinsip sebutan dalam perjanjian lama maupun prinsip sebutan dalam perjanjian baru. Maka kalau kita berbicara tentang roti, maka kita juga akan belajar di perjanjian lama kebenaran yang dimunculkan tentang roti itu apa sebetulnya. Kemudian juga masuk ke dalam perjanjian baru, kebenaran tentang roti itu apa sebetulnya. Sebab Tuhan berbicara kepada manusia ini selalu ia menyatakan secara analogi atau gambaran atau ilustrasi atau menggunakan gambaran-gambaran dari ilustrasi yang lain sehingga manusia itu bisa masuk ke dalam pemahaman kehendak Tuhan yang sebenarnya itu apa. Saudara-saudari sekalian, sebenarnya firman Tuhan ini adalah penuntun sejati bagi kita. Dalam Mazmur 119 ayat 105, kita selalu membaca dan itu sudah menjadi ayat hafalan bagi kita. Bukankah dikatakan di situ bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi sebenarnya firman Tuhan ini bukan hanya menjanjikan hal-hal yang dalam bentuk material. Memang dalam cerita Yesus memberi makan 5.000 orang itu seolah-olah kita hanya menemukan satu perkara di situ. Wow, Tuhan Yesus bisa membuat 5 roti dan 2 ikan, bisa memberi makan 5.000 orang. Kemudian ada tambahan-tambahan 12 bakul. Ini secara material. Tetapi saya percaya bahwa kehidupan ini dalam perjalanan kita bukan hanya dijalani secara material, tapi kehidupan ini juga dijalani secara psikologi dan secara spiritual. Itu jelas Tuhan nyatakan, bukakan rahasia itu di dalam Mazmur pasal 23. Bahwa penggembalaan Tuhan itu bukan hanya dalam batas material, tetapi juga ia akan menyegarkan jiwa kita. Dan ia akan terus taruh kita dalam kehidupan atau diam di dalam bait Allah sepanjang masa. Haleluya. Karena dunia telah membuktikan bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu tidak diukur dengan materi. Perjalanan kehidupan manusia ini harus ada sukacita, harus ada kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu tidak dapat
hanya diukur dengan materi atau dengan finansial atau keuangan. Buktinya apa? Banyak orang yang bergelimpangan harta masih juga bunuh diri. Banyak orang yang banyak uangnya masih juga merasa susah, stres, depresi. Tetapi dalam perjalanan hidup ini kita harus sukacita, harus bahagia, harus mengalami satu perjalanan dengan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Nah, Tuhan mengajarkan ini melalui pembacaan kita pada kesempatan ini. Mari kita lihat. Ada 5 kebenaran tentang roti yang dinyatakan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya membahas roti yang pertama. Kalau kita baca dalam kitab Keluaran, kita akan temukan di situ jenis roti yang pertama yang disebut manna. Atau ya dalam bahasa Ibrani disebut man. Man diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kita akrab dengan kata ini manna. Kita tahu bersama bahwa manna adalah roti mujizat yang turun dari surga, yang bisa memberi makan bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan dalam kurun waktu lebih dari 40 tahun. Mereka makan manna. Tidak masih karena dalam perjalanan tidak bisa mengolah ladang untuk menghasilkan gandum. Tetapi luar biasa. Ini yang disebut dengan roti mujizat. Manna adalah roti mujizat yang bisa tersedia bagi umat Tuhan walaupun tidak mengolah ladang sekalipun. Poin yang pertama yang kita dapatkan ini adalah Allah sanggup memelihara kita semua walau kita berjalan di padang gurun. Katakan amin. Tuhan sanggup. Jadi kebenaran yang pertama ini menunjukkan tentang ada roti mujizat. Ada roti sorga yang turun memenuhi kebutuhan makanan bagi Israel. Sehingga mereka tidak kelaparan di tengah jalan. Dan ini bukan cerita dongeng. Tetapi ini adalah fakta di lapangan yang pernah terjadi bagi satu bangsa yang mengadakan perjalanan dalam kurang lebih dari 40 tahun tidak melakukan apa-apa, turun dari sorga. Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh mujizat. Haleluya. Tidak berhenti sampai situ. Maka kita akan temukan jenis roti yang kedua. Namanya kalau dalam bahasa Ibrani disebut lechem panim. Sekali lagi saya sebut lechem panim yang berarti roti sajian. Itu arti dalam bahasa Indonesia. Kita akan temukan roti sajian dalam proses upacara keagamaan orang Israel pada masa Musa. Dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan, di situ Tuhan menyuruh Musa membuat tabernakel. Tabernakel itu adalah satu tempat di mana Allah hadir dan berfirman bagi bangsa. Dan di situ adalah proses pelayanan keimamatan yang dipimpin oleh seorang imam besar agung yang bernama Harun, kakak dari Musa. Dan kalau di tabernakel itu memasuki gerbang di halaman,
tabernakel, di situ kita jumpai alat mezbah korban bakaran. Itu yang pertama, masih di halaman. Kemudian yang kedua, kolam pembasuhan. Nah, setelah kolam pembasuhan ada lagi ruangan di halaman itu yang dilingkari dengan pagar, ditutupi dengan pagar. Kemudian di situ ada ruang maha suci dan ruang suci, maksud saya, kemudian ruang maha suci. Di ruang suci ada 3 benda yang ada di situ. Kalau masuk ke ruang suci itu, di sebelah kiri ada kaki dian, di sebelah kanan ada meja roti pertunjukan, dan di depan pintu ruang maha suci itu ada mezbah dupa. Nah, yang saya maksudkan di sini, lechem panim atau roti sajian itu ada di sebelah kanan ruang suci. Di situ disusun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sebelahnya lagi ada susunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masing-masing 6 susun. Jadi 6 kali 2, 12. Ini gambaran dari 12 suku. Tapi roti ini disusun. Untuk apa? Nah, dalam kebenaran selanjutnya, kalau kita mengartikan secara rohani, maka lechem panin atau roti sajian ini bicara tentang firman Tuhan. Ya, kelimpahan firman Tuhan. Sedangkan kaki dian itu bicara tentang Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus itu selalu bersamaan. Seperti 2 sayap yang tak pernah hilang salah satunya. Kalau hilang salah satunya, sayapnya patah cuma sebelah. Tapi firman dan Roh Kudus itu adalah 2 sayap yang selalu terentang dengan seimbang. Maka perjalanan kehidupan kekristenan kita harus penuh dengan firman dan Roh Kudus. Katakan amin. Jadi lechem panim atau roti sajian ini bicara tentang firman. Maka dari itu Matius 4 ayat 4 berkata, di situ juga dia sampaikan kepada iblis yang mencobai Yesus, sebab ada tertulis bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Itu kebenaran roti yang kedua. Kemudian kebenaran roti yang ketiga ada yang disebut dengan hamatsot. Itu dalam bahasa Ibrani disebut hamatsot atau matsah. Ya, matsah. Artinya roti tanpa ragi. Kita akan temukan roti tanpa ragi ini waktu bangsa Israel merayakan perayaan. Namanya perayaan roti tak beragi. Ya. Hak Hamatsot. Perayaan roti tak beragi. Ini satu paket dengan perayaan Paskah. Karena bicara tentang Paskah itu ada 3 item perayaan. Yang pertama Paskah itu sendiri, kemudian yang kedua perayaan roti tak beragi, dan yang ketiga adalah hak bikurim, buah sulung. Jadi Pesah atau Paskah, kemudian Hamatsot atau roti tak beragi, kemudian yang ketiga bikurim atau hari raya buah sulung. Ini menyangkut atau sudah terkait dengan hari raya Paskah. Dalam kebenaran perjanjian baru itu diungkapkan tentang hal ini, bahwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu satu paket yang namanya hari Paskah. Ya.
Jadi kita lihat di sini, apa sebenarnya arti dari kebenaran ini? Roti tak beragi. Itu menggambarkan tentang roti tanpa dosa. Ini kita bicara tentang kekudusan. Roti tanpa dosa. Jadi kita akan menjadi roti yang kemudian dimerdekakan oleh Tuhan. Memang kita manusia tidak bisa menjadikan hidup kudus dalam diri kita atas kemampuan kita sendiri. Tak seorang yang bisa menjadi kudus dengan kemampuannya. Kalau setiap orang menjadi kudus dengan perbuatan baiknya, dia ingin supaya berusaha dia akan baik, tidak akan pernah bisa kudus. Tapi kehidupan kekudusan itu harus masuk roti tanpa ragi. Apa itu? Yesus Kristus yang tanpa dosa. Darahnya mengalir dan menguduskan kita semua. Katakan amin. Itu kebenaran roti yang ketiga. Sekarang kebenaran roti yang keempat. Ialah dalam bahasa Ibrani disebut lechem tefuna. Lechem tefuna itu artinya roti unjukan. Ini roti yang diunjuk, ya, ditimang-timang, diunjuk. Kita sedang berbicara tentang perayaan-perayaan ini. Tata cara bangsa Israel dalam ibadah dan perayaan mereka untuk menunjukkan kebenaran, memunculkan kebenaran di dalam kehidupan kita. Jadi, kita akan jumpai roti unjukan ini pada hari raya Shavuot. Hari raya Shavuot itu artinya hari raya minggu-minggu yang mulai ya dalam perayaan 7 minggu 49 hari masuk hari ke-50 itu namanya Shavuot. Kalau dalam arti bahasa Indonesianya hari raya 50. Ya, hari Pentekosta atau Pentakosta. Ya, hari raya yang ke-50. Karena jatuhnya setelah 49 hari memasuki hari besoknya adalah hari ke-50 yang disebut dengan Shavuot. Itu hari padungkunya orang Israel. Shavuot. Dan kita selalu merayakannya hari Pentekosta atau hari Pentakosta. Ya, kita lihat di sini bahwa pada hari raya itu roti ada 2 apam besar. Roti bundar yang besar 2 ditimang-timang oleh imam besar. Ya, sebenarnya ini menunjukkan satu gambaran tentang roti yang satu adalah bangsa Israel. Kemudian roti yang satu adalah non-Israel. Ya. Jadi Yahudi dan non-Yahudi ditimang-timang, dibawa, dipersembahkan kepada Tuhan. Sebenarnya apa pengertian dari semuanya ini? Saudara-saudariku sekalian, sebenarnya dari awal roti-roti yang dimaksudkan tadi itu akan menunjuk kepada kebenaran yang kelima. Ya, kebenaran yang kelima itu dalam perjanjian baru. Nah, karena dalam perjanjian baru maka ditulis dalam bahasa Yunani. Itu disebut artos tes zoes. Artos tes zoes itu artinya roti kehidupan. Itu artinya roti kehidupan. Dan semua ini menunjuk kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau saya bahas tadi dari manna, kemudian lechem panim atau roti sajian, kemudian hamatzot atau roti tak beragi, kemudian lechem tefuna
atau roti yang ditimang-timang, itu sebenarnya bicara tentang artostes zoes, roti kehidupan. Jawabannya di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-35, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi semua yang saya bicarakan tadi itu bertumpu, bermuara kepada Yohanes pasal 6 ayat 35 berkata demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Katakan amin. Jadi kita melihat di sini, yang tadinya kita belajar Yesus memberi makan 5.000 orang, tapi ada kebenaran yang terkait di dalamnya. Sebenarnya pesan-pesan ini, ia pun memberikan satu pesan yang luar biasa. Memang mujizat ini merupakan analogi. Tapi analogi ini juga pengalaman bagi orang Kristen bahwa mujizat secara material itu ada. Mujizat kesembuhan ilahi itu ada. Tapi lebih dari itu, ada mujizat yang spektakuler di dalam hidup kita. Apa itu? Saya mau katakan di sini. Mujizat yang terbesar dalam hidup kita adalah Yesus datang sebagai manusia. Tuhan menjadi manusia. Ia datang ke dunia ini. Ia mengajar 3,5 tahun. Dan pada akhir pelayanannya, ia mencurahkan di Golgota. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita semua. Itu mujizat yang terbesar. Jadi saya mau katakan sekali lagi. Mujizat yang terbesar adalah Yesus menyelamatkan hidup kita. Haleluya. Kalau cuma sembuh dari sakit itu bonus-bonus. Tapi yang paling utama kedatangan Yesus ke dunia ini adalah menyelamatkan kita semua. Haleluya. Dan kini kita duduk di sini adalah orang-orang yang terbilang diselamatkan oleh Tuhan. Katakan amin. Engkau yang sedang mengikuti di live streaming Facebook, jika engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau adalah orang yang terbilang selamat. Engkau yang ada di YouTube, di TV Agape Vision, kalau engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, karena Kisah 4 ayat 12 berkata, tidak ada nama lain yang mampu sanggup menyelamatkan. Tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan manusia selain dari nama Yesus Kristus Tuhan. Ini inti berita yang luar biasa. Mari kita jangan meninggalkan Yesus Kristus Tuhan kita. Dia sudah berkorban untuk kita dan menyelamatkan kita semua. Yesus harga mati. Katakan amin. Haleluya. Tidak sembarang ya. Kita mau melemparkan, menanggalkan Yesus Kristus karena ia penyelamat yang luar biasa. Nah, kalau kita sudah menerima rahasia yang besar tentang roti kehidupan ini, sekarang apa yang kita mau buat? Mari kita baca dalam ini satu gambaran yang paling penting, Markus pasal 6 tadi. Ya. Ini satu gambaran yang paling penting. Ada kebenaran yang muncul di sini. Ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-42. Ya. Kita perhatikan bersama pada kesempatan ini. Ya. Markus 6 39 demikian bunyinya. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50,
orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Jadi ini adalah cara untuk berbagi roti kehidupan yang efektif. Tuhan suruh berkelompok-kelompok. Kenapa? Jangan sampai ada yang terlewatkan. Jadi roti kehidupan, firman dan Roh Kudus yang ada dalam Yesus Kristus, kita harus bagikan untuk program multiplikasi, melipat gandakan murid-murid Yesus. Ya, itu sebabnya dalam tata cara perjamuan suci yang kita lakukan di sini, saya selalu doa memberkati meja Tuhan ini. Ya, ini satu gambaran, analogi, bahwa ini bukan lagi roti dan air anggur biasa, tapi tubuh dan darah Yesus. Maka saya ambil itu, dibagikan kepada setiap majelis. Ya, majelis akan pergi nanti ketemu dengan ada beberapa kelompok-kelompok, supaya tidak ada yang terlewatkan. Itu satu gambaran yang diambil dari sini, buat berkelompok-kelompok. Kalau kita mau terjemahkan lebih jauh tentang cara yang efektif untuk berbagi firman Tuhan, karena roti ini, kehidupan ini adalah firman yang kita bagikan, pribadi Yesus yang kita bagikan. Saya senang sekali jika di antara kita saat ini yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang sudah dapat firman, engkau bisa bagikan kepada komunitas, di keluargamu, di kelompokmu. Ada kelompok-kelompok saudara, kelompok olahraga, bagikan itu. Ya, dalam kelompok-kelompok kesenian atau apapun, kelompok-kelompok yang saudara buat di luar sana, bagikan firman dong, katakan amin. Supaya itu kebiasaan menceritakan orang lain, hoaks dan lain sebagainya itu terhapus semua. Karena apa? Sudah penuh dengan roti kehidupan di setiap kelompok-kelompok. Ini efektif sekali saudara sekalian. Jadi kita melihat di sini satu sistem penyaluran roti kehidupan yang sangat efektif. Maka dari itu komunitas El Shaddai Big Family membentuk satu program yang namanya pemuridan dalam kelompok-kelompok. Ada kelompok pria, ada kelompok wanita, kelompok pemuda, dan kelompok yang lainnya. Tahun depan kita akan mulai mengefektifkan ini. Dimanapun saudara berada, saudara adalah pembagi firman. Katakan amin. Mungkin engkau katakan, saya tidak bisa bicara, tidak bisa ngomong kepada orang itu. Sekarang teknologi informasi sudah canggih. Ya, engkau tidak bisa ngomong, tapi ada komunitasmu, jempolmu saja yang ngomong. Jangan jempol ini terlalu banyak, ya. Cuma kegiatan yang tidak penting sudah di situ, ditaruh di situ dan lain sebagainya. Untuk hal yang penting bolehlah, ya. Saudara berbisnis online, ya ini memang pakai begini, ya. Kita harus nangkap ini situasi keadaan. Ini pakai semuanya untuk hal-hal yang baik, tapi untuk hal-hal yang tidak baik jangan. Ya, saya instruksikan kepada semua orang komunitas kelompok yang saya gembalakan, tidak boleh menghabiskan waktu hanya dengan hal-hal yang tidak penting. Tapi kalau penting, gunakan ini untuk semua kemajuan. Apalagi memberitakan firman. Kan
khotbah-khotbah sudah direkam di YouTube. Ya, kalau ada jemaat yang belum tahu di mana linknya yang khotbah selalu ini, ya, lihat saja, ketik saja di situ GPDI El Shaddai Tentena. Sudah semua itu bahan khotbah di situ. Jempolmu yang bergerak, bagi kepada temanmu yang ada WA, yang ada akses untuk dibagi, bagi. Saudara sekalian, untuk melebarkan kerajaan Allah. Katakan amin. Kita gunakan semua teknologi ini untuk kelebaran kerajaan Allah. Berbagi di kelompok kita, di komunitas kita. Saya yakin setiap kita yang ada di sini pasti ada grup-grup WA. Ya, ada grup tersendiri. Selain kita dalam komunitas ini ada WA El Shaddai Big Family, ada juga grup yang lain. Misalnya grup WA sepeda, ya, grup WA olahraga, bola, dan lain sebagainya. Kita bisa gunakan semua itu. Bagikan roti kehidupan kepada mereka semua. Karena ini adalah cara yang efektif. Katakan amin. Hasilnya luar biasa. Mari kita baca ayat 43. Ini hasilnya luar biasa. Ya, kalau cara penyaluran roti kehidupan ini secara efektif kita gunakan, hasilnya begini, ayat 43. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Haleluya. Artinya begini, kalau di dalam ayat 42 dikatakan begini, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kenapa? Tidak ada yang terlewatkan. Mereka semua makan sampai kenyang. Dan setelah kenyang semua, dikumpulkan ada potongan-potongan roti 12 bakul penuh. Haleluya. Waktu saya sekolah minggu dulu, guru saya bercerita tentang hal ini, dia bilang, sisanya 12 bakul. Tapi saya tidak menemukan di sini sisa, kecuali ada di sini sisa ikan. Tetapi itu pun terjemahannya bukan begitu. Karena sisa-sisa itu apa? Sisa itu artinya kita makan, kurang sisa sedikit penggal, itu sisanya. Tetapi sebenarnya yang dimaksudkan di dalam teks aslinya itu bukan begitu bunyinya. Tapi dalam teks aslinya dikatakan perisewo. Perisewo itu artinya limpahannya. Masih sama dengan kualitasnya yang dibagi pertama. Bukan sisa-sisa. Kalau dalam pemahaman kita orang Indonesia, apa itu sisa makanan? Ya, sisa-sisa, sisanya untuk apa? Coba. Ya. Mari jawab jemaat, apa kalau bilang kita makan kemudian ada sisa-sisa tulang dan lain sebagainya, itu untuk apa? Ya, paling untuk anjing dan untuk ternak yang lain. Tetapi yang dimaksudkan di sini bukan sisa yang dari penggalan dimakan itu, bukan makanan kelas yang berikutnya, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah kelimpahan atau kelebihannya yang sama dengan kualitas makanan yang pertama. Artinya bahwa firman tidak pernah kekurangan. Kita tidak pernah akan kekurangan firman. Ada kelebihan yang dibagikan kepada orang lain dengan kualitas firman yang sama. Katakan amin. Firman mujizat. Jadi roti mujizat adalah firman mujizat. Bagikanlah itu kepada semua orang secara efektif. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari 2022 kita akan lebih efektif untuk berbagi firman. Haleluya. Engkau punya jempol, kami punya berita yang sudah terekam di YouTube. Bagikan. Mengenai lahir baru ada di situ, mengenai pertumbuhan ada di situ, mengenai kedewasaan ada di situ, mengenai standar-standar bagaimana kita tersingkir dari aniaya besar ada di situ semua. Silakan
engkau menjadi pembagi roti kehidupan yang efektif. Haleluya.